Sekarang kita ambil Alkitab, mari kita sama-sama buka firman Tuhan di Lukas pasal yang pertama. Saya dapat satu rema, saya jadikan topik pembicaraan kita di saat teduh sekarang. Mujizat di bulan Natal. Bukan hanya yang dialami oleh Maria, tapi yang akan dialami oleh kita. Sebab Yesus dahulu, sekarang selamanya tetap sama. Dia nggak pernah berubah. Jadi ada mujizat menantimu. Saya jadi ingat nubuatan dulu. Sebelum Desember, dimulai dari Oktober, bahkan September, saya sudah merasakan nanti ini di akhir tahun akan ada suatu bonus dari Tuhan. Tapi mari kita siapkan hati kita untuk kita dilengkapi dengan firman Allah. Agar kita itu berada di lokasi yang strategis untuk menerima rahmat Allah. Di bulan penuh rahmat dan malaikat ini, mari kita baca apa yang terjadi dengan Maria ketika malaikat Gabriel datang kepadanya. Lukas 1 ayat yang ke-26. Kita mulai pemberitahuan tentang kelahiran Yesus yang akan kita baca. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Saya jelaskan dulu di ayat 26. Kejadian itu dalam bulan yang ke-6. Ini bukan bulan Juni maksudnya, tapi dalam bulan ke-6 kehamilan Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis. Kalau Anda lihat dari ayat sebelumnya, nggak usah dibuka. Setelah Elizabeth itu mengandung, dia menyembunyikan diri, tidak menampilkan diri, tidak menampakkan dirinya di tempat publik. Selama 5 bulan banyak berdoa. Nah, pada bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke seorang perawan, yaitu Maria. Jadi bulan ke-6 di sini adalah bulan ke-6 kehamilan Elizabeth. Itu yang disebut dengan Kairos Allah. K-A-I-R-O-S itu artinya waktu ilahi. Bisa tepat waktu. Jadi sepupu Tuhan Yesus namanya Yohanes Pembaptis itu 6 bulan lebih tua. Ya, kakak sepupunya, setengah tahun older. Nah, waktu bulan ke-6 itu Allah menyuruh malaikat Gabriel ke sana. Itulah waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Itu nggak bisa diatur oleh orang. Saya percaya yang namanya waktu itu berjalan sama. Perbedaan paling wilayah Indonesia Barat, Tengah, Timur, atau benua lain. Tapi sebenarnya kita semua berjalan di waktu yang bersamaan. Tik-tok setiap detik, setiap menit, lalu jam. Lalu lewatlah hari. AMPM-nya. Dalam waktu itu Tuhan bekerja. Dalam perputaran waktu, Allah punya rencana dalam kehidupan manusia. Setiap orang akan memperoleh kairos atau waktu ilahinya ketika Allah melawat dia. Mungkinkah malam hari ini, atau Anda yang nggak menyaksikan saat teduh ini live, mungkinkah sekarang, tadinya Anda nggak live, sekarang Anda nyalakan ini, Anda dilawat Tuhan. Setiap orang punya kairos atau waktu ilahi yang Tuhan tentukan agar dia berjumpa dengan juru selamatnya. Saya mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus yang membuat saya lahir baru itu 28 tahun lalu. Jikalau hari ini, sekarang kita live-nya ini tahun 2020. Saya mengalami jamahan Tuhan yang tiada duanya. Setiap orang ada waktu di mana dia ketemu dengan Tuhan. Tapi kita juga bisa minta kairos itu. Siapa tahu Tuhan kabulkan. Kita minta bulan Desember ini menjadi bulan berkat korporat. Kita minta supaya kita semua mengalami sesuatu dengan Roh Kudus. Lalu Tuhan menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota. Kota di Galilea itu namanya Nazaret. Kota Nazaret ini pertama kali disebut di Alkitab. Sejak perjanjian lama dari kitab Kejadian, tidak pernah disebut. Ini kali pertama Nazaret itu di-mention di dalam firman Tuhan. Nazaret itu nggak ada di GPS. Ya zaman dulu belum ada teknologi. Andai kata sekarang ada pun nggak ada di peta. Terlalu tidak signifikan, terlalu kecil itu kota. Belum lagi ekonominya miskin. Kota tersebut kota pinggiran. Tidak ternama. Tidak ada khasnya apa-apa. Minimal makanan khasnya apa. Itu kota-kota gembala. Sampai sekarang pun bukan kota kenamaan. Dia dikenal karena sejak hari itu Yesus disebut sebagai Yesus dari Nazaret. Makanya Nazaret terkenal sekali. Tapi kota ini sebenarnya tidak signifikan.
Kenapa Tuhan pilih ya? Nggak tahu. Kalau kita tanya sekali lagi, kenapa Tuhan pilih saya? Mungkin Anda bertanya yang sama kan, kenapa Tuhan pilih aku? Nggak tahu. But I'm glad He did. Saya bersyukur Dia memilih kita. Nameless and faceless. Tanpa nama, tanpa wajah. Tuhan itu nggak pro orang-orang yang dikenal. Tuhan itu pro orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang mencari. Orang yang mencari wajahnya, pasti menemukannya. Orang Majus dari timur aja cari bintang kok, ketemu Tuhan. Kita cari Tuhan, masa ketemu bintang? Tuhan itu baik. Nasaret masih Tuhan temukan. Meskipun dia tidak ada di GPS, tidak ada dalam peta, kota ini dilupakan, tapi Tuhan tidak melupakannya. Pernahkah Anda merasakan, aku ini seperti Nasaret? Aku bukan New York, bukan Tokyo. Aku juga bukan kota-kota besar itu yang kenamaan. Aku ini tiada artinya. Tapi apa yang tiada artinya bagi dunia, berarti bagi Allah. Nasaret ditemukan pada radarnya Tuhan. Dia ditemukan pada radarnya Allah yang Maha Kuasa. Tuhan hari itu menilik sebuah kota yang tiada nilainya. Dan Tuhan memilih tempat itu untuk menjadi kota Gabriel pergi dan menemukan Maria. Dan Yesus pun nanti dibesarkan di situ. I don't want you, di bulan Desember ini, Tuhan tidak menginginkan seorang pun merasa dia tidak berharga. Jesus loves you, you see. Izinkan saya ngomong ini, tangkap dengan hati ya, gak semua bisa diajarkan. Andai kata di seluruh dunia waktu itu, orang berdosa hanya engkau satu, Tuhan tetap akan turun dan mati di Kalvari. Tapi Tuhan tidak perlu lakukan itu lagi sekarang, karena Tuhan sudah mati sekali untuk selama-lamanya menebus dosa manusia. Tinggal Anda yang terima Tuhan, tinggal saya yang terima Tuhan. Tuhan itu mengasihi Anda sedemikian rupa. Saya larang di bulan Natal ini siapapun merasa tidak berharga. Tapi Pastor Philip tidak tahu saya ini sudah dosanya banyak. Kalau memang kita bisa melakukan sesuatu membuat Tuhan lebih cinta kita, berarti Tuhan mati di kayu salib itu bukan anugerah. Kalau kita tidak bisa membuat Tuhan lebih sayang sama kita karena perbuatan kita, kita juga nggak bisa membuat Tuhan tidak sayang sama kita atau kurang sayang karena kelakuan kita. Tuhan itu mencintai Anda apa adanya. Ya, sekalipun Anda merasa tidak layak, Tuhan mengasihi Anda. Jadi saya ingin Anda dan saya untuk sama-sama set on the right foot dulu. Bangun tidur itu, kita itu berdiri di kaki yang benar. Kita mulai saat teduh ini dengan satu hal dulu, bukan mujizat, tapi kasih. Dimulai dengan ini, Jesus loves me, this I know for the Bible tells me so. Yesus cinta padaku, aku tahu, karena Alkitab mengatakannya. Semua mujizat Tuhan, berikutnya bonus apapun, beranjak dari situ, karena kasih tidak berkesudahan, dan kasih tidak pernah gagal. Ya, kuasa Tuhan pun bertumbuh pada kasihnya, karena besar kasih Allah kepada dunia. Bukan karena kuasanya, karena kasihnya besar. Dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu kuasa pengampunan dosa tiba, lalu memindahkan nama kita dari maut kepada kitab kehidupan, memindahkan jiwa kita dari neraka seharusnya kepada sorganya yang kekal. Kuasa Tuhan pun bertumbuh pada kasihnya yang tak berkesudahan. I want you to know that Jesus loves you. This is your first step to believing. Langkah pertama untuk percaya bagi mujizatmu. Ayat yang ke-27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Nah, berhenti di sana ayat 27, saya mau jelaskan bagi Maria ini kabar baik tapi juga bisa jadi kabar buruk. Sebenarnya kondisi hidupnya tidak siap untuk menerima mujizat tersebut. Karena dia seorang perawan. Andai kata dia sudah menikah gitu kan mendingan. Ya kan, siapa bisa cek tahu ini benihnya benih apa? Kan dia sudah bersuami. Tapi kalau dia perawan tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki, tiba-tiba dia hamil. Itu mujizat beneran, tapi resikonya besar. Kenapa? Karena Maria ini seorang perawan. Berarti dia tidak pernah bersuami. Dia bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Maria dan Yusuf sudah bertunangan. Di dalam budaya orang Yahudi ada 3 fase. Fase pertama itu disebut lamaran, semacam itu ya. Di mana ayah dan ayah ketemu menjodohkan. Jadi ini keluarga belum ketemuan. Karena zaman dulu memang
matchmakingnya itu ortu. Zaman sekarang kan individu. Lalu setelah itu masuk ke fase berikutnya, di mana Maria dan Yusuf sudah lakukan ini, yaitu bertunangan. Tunangan ini seperti catatan sipil di Indonesia. Sudah sah. Bahkan di pemerintah dan masyarakat, itu seluruh keluarga hadir. Jadi betul-betul seperti pemberkatan nikah. Seperti holy matrimony. Baru setelah itu, 1 tahun kemudian, pernikahan dilangsungkan. Dan perkawinan ini hanyalah sekedar resepsi. Jadi sebenarnya di ayat 27, kalau mereka break up, kalau mereka putus hubungan, itu sudah disebut perceraian. Itulah sebabnya Maria deg-degan waktu menerima kabar beginian. Dia tahu bahwa Yusuf pasti tidak akan menerima dia. Yusuf curiga, siapa akan percaya? Yang begini nggak pernah terjadi dari sejak Adam dan Hawa. Dia menerima sebuah mujizat yang terlalu besar bagi hidupnya. Maria masih umur belasan, seorang perawan, tidak pengalaman, bertunangan lagi. Gimana ini? Kadang-kadang algoritmanya tidak bisa ketemu, rumusnya nggak ada. Mujizat ketika tiba itu rasanya nggak pas. Kalau Tuhan harus pas sama kita, bukan namanya Tuhan. Kalau Tuhan melakukan sesuatu, kita yang menyesuaikan, bukan Tuhan yang menyesuaikan dengan kehidupan kita. Dan kalau Tuhan yang melakukannya, Tuhan selalu bertanggung jawab. Tuhan akan menyertai kita sampai tuntas. Gak pernah Tuhan suruh kita melakukan sesuatu lalu Tuhan tinggalkan kita atau cuci tangan. Maria untungnya tidak hanya bersandar pada logika, dia punya iman. Makanya kalau ikut Tuhan hanya logika doang atau akal budi saja, tidak akan setengah jalan. Gak akan nyampe sampai segitu saja, gak akan tiba. Gak akan bisa langgeng sama Tuhan, karena Tuhan itu besar. Dia lebih besar daripada pikiran kita. Ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengarkan perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Ayat 28, malaikat itu masuk dan berkata, "Shalom, damai sejahtera. Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata dikaruniai, karena malaikat itu menyebut bahwa Maria itu dikaruniai. Kata dikaruniai di sini tuh artinya received grace. Kasih karunia atau karunia yang diterima, lalu berhenti di sana. Ini bukan karunia yang disalurkan loh ya. Ini juga bukan karunia-karunia Roh Kudus karismata yang Paulus catat dan tuliskan di suratnya kepada jemaat di Korintus. Ini bukan karunia pelayanan. Ini karunia yang nggak bisa ditiru. Yang spesifik per family dan per individu. Salam hai engkau yang dikaruniai. Sekalipun Elisabeth mengandung Yohanes Pembaptis, sudah 6 bulan nih ceritanya, dia juga mengalami sesuatu, tapi Maria mengalami yang beda. Malah mujizatnya lebih besar. Elisabeth itu udah tua, udah manula. Betul-betul sudah gak bisa punya anak. Suami istri mandul. Tapi dikasih Tuhan di masa tuanya, tapi dalam konteks pernikahan. Lalu ketika Zakaria, si imam itu mengalami penampakan malaikat, dia gak percaya, dia jadi bisu. Mendingan bisu daripada keluar dan ucapkan hal negatif, daripada keluar menyebarkan keraguan, daripada keluar memanifestasikan kebimbangan. Tuhan buat dia bisu, itu kasih karunia. Lalu setelah itu Zakaria bersetubuh dengan Elisabeth, keluarlah Yohanes Pembaptis. Itu pun gak masuk akal, itu pun mujizat. Tapi kalau Maria, lebih dari itu. Maria tidak punya suami, belum bersuami, tidak bersetubuh. Dia hamil karena kuat kuasa Roh Kudus. Seorang perawan yang melahirkan Kristus. Beda kan? Masing-masing dikaruniai, tapi karunianya nggak sama. Mirip pun tidak sama. Nggak bisa ditransferkan itu. Tidak bisa disalurkan. Itu yang disebut dikaruniai. Received grace. Saya yakin Tuhan yang menciptakan sidik jari kita itu beda satu dengan yang lainnya. God has a special grace for you. Tuhan punya kasih karunia yang satu-satunya untuk Anda. Itulah sebabnya bodoh sekali yang namanya dosa iri hati. Membanding-bandingkan
itu juga kebodohan. Kenapa emangnya Tuhan itu kekurangan sehingga kita harus membandingkan, sehingga kita harus mengingini? Bukankah masing-masing orang Tuhan berikan sidik jari? Termasuk kembar Siam pun beda sidik jarinya. Itulah sebabnya Tuhan kita itu tidak pernah kekurangan hikmat. Karena itu, ini yang dijanjikan oleh Roh Kudus bagi kita semuanya. Karena seperti Maria, kita juga adalah umatnya. Kita adalah umat yang dikaruniai. Mari kita memandang Tuhan seperti hamba memandang tangan Tuannya. Tuhan hendak memberikan apa yang satu-satunya untuk hidup Anda. Apapun itu juga yang sekarang Tuhan anggap dan pandang baik untuk diberikan kepadamu. Saya doa, ini bulan penuh rahmat untuk Anda sekalian dan untuk saya. Salam hai engkau yang dikaruniai, tenanglah, karuniamu satu-satunya. Maria terkejut mendengar perkataan itu, ayat ke-29. Lalu dia bertanya-tanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Maria terkejut. Dia terkejut bukan karena lihat malaikat. Dia terkejut karena perkataan malaikat itu. Malaikat itu ngomong apa sih? Dia berkata salam. Salam ini adalah ucapan kepada orang yang dihormati. Bukannya Maria merasa tersanjung. Alkitab mengatakan dalam bahasa Inggrisnya, Maria terkejut itu artinya Mary was troubled. Dia rasa gak nyaman disapa dengan sapaan yang begitu terhormat. Shalom dari malaikat. Dan malaikat berkata apa sama dia? Hai engkau yang dikaruniai, you're about to receive your miracle. Kamu akan terima mujizatmu satu-satunya. Gak ada mujizat seperti ini lagi atau sebelumnya. Maria tidak merasa nyaman. Maria terkejut mendengar perkataan demikian. Kata terkejut di sana artinya troubled atau humbled. Maria merasa gak layak terima itu. Dari sini saya bisa menemukan karakter seorang Maria. She was humble. Tidak ada dalam urat nadi dan darahnya, tidak ada dalam sel-sel tubuhnya perasaan layak, apalagi menuntut Tuhan untuk sesuatu. Makanya orang begini itu gampang menerima, lokasinya strategis, hatinya benar soalnya. Kalau kita kan begitu, ada orang yang bisa kecewa sama Tuhan itu sebenarnya masalah dia bukan kekecewaan, kesombongan. Siapa dia bisa kecewa sama yang Maha Kuasa? Siapa hutang sama siapa? Siapa mati untuk siapa? Siapa yang dosa? Siapa yang holy? Siapa yang suci? Masalah kecewa sama Tuhan itu bukan masalah kekecewaan. Itu keangkuhan, kesombongan. Siapa bisa kecewa pada yang Maha Kuasa? Merasa dirinya lebih layak dari yang Maha Kuasa. Karena kita menghakimi yang Maha Kuasa. Maria itu nggak ada yang namanya dalam bahasa Inggrisnya the spirit of entitlement. Dia merasa aku berhak. Seperti orang kalau datang dalam satu pesta, hanya karena dia adalah seorang besar, dia datang ke keluarga itu semena-mena. Yang undang dia loh, nggak dilihat undangannya duduk di kursi mana, langsung duduk di sebelah pengantin. Dia merasa dia ini kan VVIP di luar sana, pasti dia juga VIP di situ. Sampai ditegur oleh organisasi, oleh IO-nya, event organizer-nya. Berkata, Bapak, sorry Bapak kursinya di sebelah sana, agak ke tengah. Untung-untung dia tidak di belakang. Marah-marah, langsung keluar dari pesta. Lalu ngomongannya sudah kayak negatif segala. Dia nggak tahu dia siapa. Itu yang namanya spirit of entitlement. Hanya karena kita mungkin dipuji di dunia tertentu, bukan berarti seluruh dunia memujimu. Jangan kita pernah merasa bahwa kita ini berhak dipuji dan dipuja-puja di mana-mana. Hanya Tuhan yang berhak, hanya Tuhan yang layak. Nah, Maria nggak punya sel seperti itu dalam darahnya. Ketika dia yang dipilih, dia masih nggak sadar dia dipilih oleh Tuhan. Ini bukan minder loh ya. Kalau minder, orang itu pasti menolak. Enggak lah Tuhan. Maria nggak begitu. Saya kasih bocoran. Terakhir dia berkata, terjadilah kepadaku sesuai kehendakmu. Easy, gampang sekali, relax sekali dia itu dipakai Tuhan. Diberkati menerima itu nggak ada perlawanan. Dia nggak cari itu sih, tapi kalau datang dia juga nggak sok suci dan berkata aku nggak butuh berkatmu. Dia nggak begitu. Orang ini healthy self-image-nya. Jadi siapa jadi ayah ibunya dulu itu berhasil membesarkan Maria. Orang ini sangat sehat gambar diri. Tapi tidak ada perasaan angkuh sombong sama sekali. Yang ada hanya humility atau kerendahan hati. Maria terkejut.
Her heart was troubled. Alkitab berkata so troubled. Dia rasa nggak nyaman, bukan karena melihat malaikat. Andai kata hari ini orang lihat malaikat sudah di selfie sama dia, ditunjukkan kanan kiri, dia nggak terpukau dengan sinar malaikat itu. Dia memikirkan perkataan dan kalimat. Aku dikaruniai. Aduh, aku nggak nyaman duduk di kursi VIP. Aku selalu kalau datang ke pesta duduk di tengah minimal, kalau nggak ke belakang. Nanti event organizer-nya yang panggil aku, Maria, kesini, tempatmu di VIP. Malah dielukan di depan orang dan tetap aku tidak biasa dengan itu. Dan tidak membiasakan diri dengan pujian manusia atau sanjungan mereka. Daripada dipermalukan seperti orang yang tadi, yang saya ceritakan dalam ilustrasi. Duduk dulu di VIP, disuruh ke tengah ke belakang, malah marah-marah. Maria adalah tipe orang yang selalu duduknya itu di tengah atau ke belakang. Tapi selalu dipanggil ke depan oleh yang punya acara. Kali ini yang punya acara adalah Bapa di sorga. Dear VIP, shalom itu artinya. Bukan hanya shalom damai sejahtera. Dear VIP, engkau yang dikaruniai, engkau dipandang tinggi oleh yang Maha Kuasa. Maria berkata, nggak salah alamat ya. Bapak, saya rasa salah ini. Ini kirimannya bukan untuk saya ini. Saya nggak mampu beli segini. Ini terlalu mahal ini. Mungkin tetangga. Bukan, Bu, memang untuk Anda. Oh, enak ya. Kalau orang punya hati kayak gitu tuh, diberkati nggak kerasa. Orang yang seperti itu, yang tidak menuntut, malah disayang oleh yang Maha Kuasa. Mau nggak punya hati seperti itu di bulan Desember ini? Ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Harus dikalemkan. Hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Itu maksudnya, engkau dimuliakan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar. Dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Patut dicatat sedikit arti tambahan, tidak harus berkenaan dengan topik ini, tapi kalau selalu tentang Yesus, kita harus punya pemahaman yang benar. Ayat 32 dikatakan, ia akan menjadi besar, Yesus ini. Gak ada seorang pribadi insan yang pernah mempengaruhi seluruh bumi atau dunia seperti Yesus Kristus. Memang dialah terbesar. Dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Alkitab tidak mengatakan ia akan menjadi besar dan akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. No. Tapi akan disebut. Berarti dia sudah. Dia diberi nama Yesus, bukan berarti dia baru ada. Dia sudah ada sebelum Abraham ada. Yesus itu sekalipun lahir dari perawan, tapi dia bukanlah ciptaan. Yesus itu adalah pencipta, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, Yohanes pasal pertama, dan firman itu adalah Allah. Orang Yahudi paling mengerti. Ketika seseorang menyebut dirinya anak Allah, gak ada yang berani sepanjang sejarah mereka. Dalam histori religi mereka juga gak pernah tercatat demikian. Siapapun sebut dirinya anak Allah. Kita sih gak terlalu ngerti hal-hal begini. Orang Yahudi paling paham itu. Siapa menyebut dirinya the Son of God has claimed himself to be God himself. Siapa yang menyebut dirinya anak Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. Itu yang jadi gunjang-ganjing hari-hari ini. Yesus hanyalah nabi. Yesus itu hanyalah tokoh agamawi. No. Jesus is the Son of God. He is God. Yesus adalah anak Allah. Dialah Allah yang hidup. Makanya dia mau dirajam kan, waktu dia berkata, sebelum Abraham ada, I am, aku ada. Anak Allah yang hidup. Mereka semua mau membunuh dia karena dia menyebut dirinya atau menyamakan dirinya dengan Allah. Maksud saya ngomong begini adalah, ketika Anda berdoa atau didoakan dalam nama Yesus, please understand, you're not being prayed for in the name of a man. Atau Anda didoakan oleh seseorang dalam nama Yesus, nggak peduli siapa yang mendoakan, tahukah Anda, doa itu sendiri valid, sekalipun yang mendoakan mungkin asal-asalan. Karena Anda tidak didoakan atas nama seorang manusia. Ketika Anda berdoa di dalam nama Yesus atau didoakan di dalam nama Yesus, Anda sedang berdoa atau didoakan di dalam nama Allah itu sendiri. Apalagi kalau sesuai firman-Nya, siapa bisa melawan?
Ayat 34, sorry. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ayat 34, Maria responnya begini. Hati-hati untuk mengartikan bahwa dia tidak percaya. Maria berkata kepada malaikat itu sejujur-jujurnya, bagaimana mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Menunjukkan, membuktikan bahwa Maria sangat sehat logika. Dia pakai logikanya juga, dia nggak hanya pakai feeling doang. Atau iman-iman buta, tidak, dia pakai akal budinya. Tapi dia tidak izinkan yang namanya unbelief atau ketidakpercayaan, atau skepticism, atau keraguan merenggut hati dan imannya. Bukannya begitu, malahan Maria itu mengutarakan bukan protes, tapi sebuah pertanyaan sebuah pertanyaan yang legitimate, sebuah pertanyaan yang jujur kepada malaikat itu. Bagaimana bisa terjadi aku belum bersuami? Gimana itu bisa terjadi tanpa persetubuhan? Dan Maria menunjukkan bahwa imannya, sekalipun logikanya berjalan, iman dia itu dipenuhi dengan wonderful feeling. It's a wonderful faith, atau iman yang dipenuhi dengan ketakjuban, bukan keraguan. Ketika dia berkata, wow, bagaimana bisa terjadi? Aku tidak bersuami. Bukan, masa bisa terjadi, wong aku bukan bersuami. Lain loh ya tonasinya. Yang satu tadi itu keraguan, kebimbangan, atau lebih protes kepada Tuhan. Mana bisa, buktikan kalau engkau Allah. Itu mencobai Tuhan. Tapi Maria tonasinya begini, wow, Lord, bagaimana bisa terjadi kondisiku begini? Oh Tuhan, aku percaya meskipun aku tidak mengerti. Itu dia. Wonder-filled faith. Iman yang penuhi dengan ketakjuban. How great thou art. Betapa besarnya engkau Tuhan. Lebih besar dari pikiranku dan pengalamanku. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Roh Kudus akan turun. Itulah cikal bakal segala mujizat. Roh Kudus turun. Saya yakin malam hari ini atau kapan Anda menyaksikan ini, Roh Kudus akan turun ke dalam hidupmu. Katakan amin. Yes. Itu cikal bakalnya. Penciptaan juga sama kan? Roh Kudus melayang-layang di atas bumi yang belum berbentuk, gelap gulita, lalu berfirmanlah. Lalu ada firman, jadilah terang, terang jadi. Dan segala sesuatu pun diciptakan. Ketika Roh Kudus turun Pentakosta, gereja dilahirkan. Setelah itu Injil diberitakan. Saya yakin Roh Kudus akan turun. Lalu, bukan hanya itu, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Kata kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi engkau itu adalah Shekinah, atau kemuliaan Allah di perjanjian lama, seperti tiang awan, tiang api, atau asap yang memenuhi bait suci, sehingga imam-imam gak bisa berdiri ketika Salomo mentakbiskan bait Allah itu akan turun menaungimu. Kalau Allah bekerja, saya kasih 3 poin sederhana. Inilah intisari mujizat di bulan penuh rahmat. 1, apa yang dilakukan Allah tidak perlu dibantu manusia. Ketika Shekinah glory melingkupimu, something happens to you. Udah itu aja. Sebab mujizat Tuhan itu gak ada teori atau rumusnya. Dan kalau Allah yang melakukannya, manusia tidak perlu membantu. Tugas kita simple, saham kosongnya. Hanya percaya, only believe, and you will see my glory, kata Tuhan Yesus. Tapi percaya saja itu gak gampang loh. Melawan arus seluruh dunia, karena kita tinggal di dunia yang anti Kristus. Bahkan di kalangan orang-orang yang mengaku dirinya Kristen pun tidak sedikit yang kedagingan. Karena itu jangan pernah remehkan, masa cuma percaya pastor, hanya begitu saja. Jangan hanya bilang begitu saja, karena percaya itu tidak mudah. Tapi tugas kita hanya percaya, sebab Allah tidak perlu bantuan Anda. Maria waktu itu berkata, bagaimana mungkin terjadi? Butuhkah dibantu seorang suami? Malaikat berkata, Roh Kudus akan turun. Dan Shekinah glory akan melingkupimu, termasuk rahimmu. Something will happen to you. Saya percaya malam hari ini, atau kapanpun Anda menyaksikan, something will happen to you. Sesuatu akan terjadi padamu. Yang berikutnya,
Poin kedua, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ternyata sanaknya Maria namanya Elisabet juga sedang mengandung seorang anak laki-laki yang saya sebut tadi, Yohanes Pembaptis namanya. Dan ini bulan ke-6 bagi dia. Aha, poin kedua, apa yang diembankan Allah, kita tidak sendiri kita menanggungnya. Apa yang diembankan Allah tidak sendiri kita menanggungnya. Baik itu mujizat, percayalah Anda bukan satu-satunya yang mengalami mujizat hari ini. Somebody else, seseorang yang lain sedang mengalaminya juga. Karena itu mujizat nggak boleh membuat kita sombong. Kita bukan satu-satunya yang dipakai Tuhan juga. Tapi kalau kita sedang memikul salibnya, bukan hanya mujizatnya. Mujizat kan seperti berkat atau crown atau seperti mahkota. Tapi salibnya, kalau kita harus pikul hari ini mengalami 1-2 masalah yang rasanya besar melebihi kapasitas kita. Remember this. All your brothers, semua saudara seiman di seluruh dunia mengalami hal-hal yang mirip atau serupa dengan yang Anda lalui. Jangan merasa diri paling malang, lalu merasa depresi, lalu mau bunuh diri. You're not the only one. Kalau orang lain menang, orang lain keluar dari masalahnya, Tuhan tolong dan sertai Anda juga. Apa yang diembankan Tuhan? Tidak sendirian kita menanggungnya. Elisabet ternyata sudah 6 bulan, dia 6 bulan mengandung dulu atau hamil duluan. Saya yakin 5 bulan pertama itu dia banyak berdoa. Lalu setelah itu kejadian berikutnya lebih hebat daripada yang dialami oleh Elisabet sendiri, yaitu Maria. Dan tahu nggak Anda, setelah itu saya kasih bocoran, Maria pergi ke Elisabet, tinggal bersama dengan Elisabet selama 3 bulan. Kira-kira sampai ketika Yohanes Pembaptis lahir atau Elisabet melahirkan. Jadi Maria tinggal 3 bulan itu, Maria di briefing sama sanak yang lebih tua, seorang yang lebih senior meskipun mujizatnya lebih besar. Tetapi Elisabet lebih pengalaman. Jadi saya bisa bayangkan, 2 wanita ini malam-malam ngobrol-ngobrol, lalu banyak dimentori, Maria banyak dimentori oleh Elisabet. Karena Elisabet adalah istri seorang imam, Zakaria. Dia adalah ibu gembala, istri pendeta. Zaman perjanjian zaman itu maksudnya. Jadi dia banyak dimentori. Jadi Maria itu nggak dibiarkan bingung sendiri tanpa guidance. Setiap hal yang Tuhan izinkan Anda dan saya alami, kita nggak sendirian loh. Setiap wanita atau setiap manusia yang mengandung, bukan hanya menanggung, tapi yang mengandung perkara-perkara ilahi dalam hidupnya, pasti Tuhan kasih orang lain yang juga mengandung perkara ilahi dalam hidup mereka. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. You are never alone. Praise the Lord. Puji Tuhan. Karena itu Maria tidak harus pikul salib sendiri. Dia banyak di briefing, dimentori oleh Elisabet, sanak yang lebih tua. Saya yakin tidak ada satu orang pun di saat teduh ini adalah yatim piatu secara rohani. You're not alone in your victory. You're not alone in your trials. Anda tidak sendirian dalam kemenangan. Anda juga tidak sendirian di dalam pencobaan. Yang terakhir, ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yang ketiga, apa yang dikatakan Allah jangan dikurangi atau ditambah. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut. Sebelum kita jadi orang yang menuruti Tuhan, harus menurut perkataan Tuhan terlebih dahulu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Pentingnya pengakuan iman yang pas ketika Anda mengalami sesuatu yang Anda belum mengerti sepenuhnya. Maria nggak tahu ini plus minusnya di mana, pro kontra. Dia nggak tahu nanti reaksi Yusuf mau meninggalkan dia. Untung ada malaikat bekerja, masuk ke mimpinya, beritahu jangan, itu dari Roh Kudus. Dia juga nggak tahu nanti suatu hari Yesus akan ketinggalan di bait suci umur 12 tahun. Dia juga nggak mengerti nanti waktu Yesus umur 33,5 tahun akan disalib dengan begitu kejam dan kejinya, persis di depan mata mama. Dia nggak ngerti semuanya ini, tapi dia hanya berkata, Tuhan, aku terima sesuai perkataanmu. Jangan dikurangi please, jangan ditambah. Pewahyuan itu akan membuatmu mengerti step by step, heart to heart. Tapi
Yang pasti, pengakuan iman kita ketika kita mengalami mujizatnya atau kita mengalami tantangan apapun juga, pastikan kita itu menaruh dalam kata-kata yang tepat ketika kita berdoa di hadapan Tuhan. Contohnya kalau kita nggak mengerti apa yang kita alami, kita bisa berkata, sekalipun aku tidak memahami, tapi aku tahu rencanamu indah bagiku. Bukankah dikatakan begitu? Rancangan Tuhan lebih tinggi. Dan Tuhan punya rancangan damai sejahtera. When you don't understand a thing, always say the right thing. Waktu kita belum mengerti apa-apa, selalu ucapkan apa yang benar, yang Anda sudah mengerti lebih dulu dari firman Allah. Pengakuan imanmu akan menentukan penyertaan Tuhanmu. Pengakuan iman Anda akan menentukan mujizat Anda. 1, 2, 3, apa yang dilakukan Allah tidak perlu dibantu manusia. Apa yang diembankan Allah tidak sendirian kita menanggungnya. Apa yang dikatakan Allah jangan dikurangi atau ditambah.